Di sebuah sudut kafe yang mulai sepi, di antara kepulan uap kopi yang beradu dengan dinginnya malam, dua pemikiran besar bertemu. Di satu sisi ada Ryan, seorang pemuda yang meyakini bahwa alam semesta hanyalah tumpukan materi dan hukum fisika yang buta. Segalanya harus bisa dibuktikan di laboratorium. Di sisi lain ada Fahmi, seorang pemuda muslim yang memandang bahwa setiap gerak atom dan keteraturan galaksi adalah ayat-ayat Tuhan yang sedang berbicara kepada akal manusia. Bagi Ryan, sains adalah penghapus Tuhan. Bagi Fahmi, sains adalah alat untuk membaca sidik jari Sang Pencipta. Apakah iman dan pengetahuan alam adalah dua kutub yang saling menghancurkan, atau justru dua sayap yang saling melengkapi dalam mencari kebenaran? Persiapkan pikiran kalian, tarik nafas dalam-dalam, kita lanjut di sesi debat. Aku selalu heran kenapa orang beragama begitu yakin dengan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan di laboratorium. Kita punya Big Bang, kita punya data latar belakang radiasi kosmik. Semuanya menunjukkan bahwa alam semesta bermula dari titik singularitas, lalu mengembang. Tidak butuh intervensi supranatural di sana. Semuanya murni fisika. Justru di situ menariknya Ryan. Kamu menyebut titik singularitas. Pertanyaanku sederhana. Mengapa ada sesuatu dan bukannya ketiadaan sama sekali? Hukum termodinamika menyatakan energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan oleh proses alamiah. Jika alam semesta ini adalah sistem tertutup, maka ia tidak bisa muncul dengan sendirinya dari nol mutlak tanpa ada pemicu dari luar sistem tersebut. Tapi, mengatakan Tuhan adalah penciptanya hanya memindahkan masalah. Jika setiap hal butuh penyebab, maka Tuhan butuh pencipta. Jika Tuhan tidak butuh pencipta, maka alam semesta pun bisa kita katakan tidak butuh pencipta. Itu adil kan? Tidak tepat secara logika. Jika kita terjebak dalam rantai penyebab yang tak terhingga, A disebabkan B, B disebabkan C, dan seterusnya tanpa ujung, maka kita tidak akan pernah sampai pada titik sekarang. Ini yang disebut tasalsul. Agar ada sebuah gerakan, harus ada penggerak pertama yang dirinya sendiri tidak digerakkan. Sesuatu yang wajib al-wujud, yang keberadaannya melekat pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada ruang dan waktu. Jika ia terikat ruang dan waktu, maka ia bukan Tuhan, melainkan bagian dari alam. Tapi bagaimana jika alam semesta ini hanyalah salah satu dari jutaan multiverse? Kita kebetulan berada di alam semesta yang kondisinya pas untuk kehidupan. Tidak ada perancang, hanya statistik yang beruntung. Teori multiverse itu sendiri belum terbukti secara empiris, Ryan. Itu adalah iman para ilmuwan untuk menghindari kesimpulan adanya perancang. Coba lihat angka-angka ini. Konstanta gravitasi, gaya nuklir kuat, kecepatan ekspansi alam semesta. Jika angka-angka ini melesat 1/1.000.000 triliun saja, bintang-bintang tidak akan terbentuk, atau alam semesta akan langsung runtuh kembali. Itu namanya anthropic principle. Kita merasa alam ini diatur untuk kita, karena jika tidak pas, kita tidak akan ada di sini untuk mendiskusikannya. Ini bukan desain, ini seleksi. Bayangkan kau menghadapi regu tembak berisi 100 penembak jitu. Mereka semua menembakmu dari jarak 1 meter, tapi semua peluru meleset. Apakah kau akan berkata, "Oh, wajar saja mereka meleset, karena kalau aku mati, aku tidak akan bisa heran"? Tentu tidak. Kau akan berpikir, pasti ada seseorang yang menyuruh mereka sengaja meleset. Kesengajaan itulah yang kami sebut kehendak Tuhan. Lalu bagaimana dengan penderitaan? Jika Tuhan itu ada dan Dia maha pintar dalam mengatur gravitasi, kenapa Dia tidak mengatur agar bayi tidak lahir dengan kanker? Kenapa ada genosida? Jika Dia mampu mencegahnya tapi tidak mau, Dia jahat. Jika Dia mau tapi tidak mampu, Dia lemah. Ini adalah dilema Epikuros. Namun, argumenmu ini sebenarnya menjadi bumerang bagi ateisme. Saat kau mengatakan ini tidak adil atau itu jahat, kau sedang menggunakan standar moral yang absolut. Dari mana standar itu berasal dalam dunia yang menurutmu hanya tumpukan atom tak sengaja? Itu evolusi sosial. Kita belajar bahwa bekerja sama dan berempati membantu spesies kita bertahan hidup. Jika moralitas hanya soal kelangsungan spesies, maka membuang orang tua yang sakit-sakitan atau membunuh bayi yang cacat adalah tindakan logis secara evolusi karena mereka membebani sumber daya. Tapi nuranimu menolak itu, bukan? Kita merasa ada keadilan yang seharusnya ada. Perasaan seharusnya ini adalah kompas spiritual.
Islam mengajarkan bahwa dunia ini adalah ruang ujian. Tanpa penderitaan, keberanian tidak ada. Tanpa ketidakadilan, perjuangan untuk kebenaran tidak memiliki makna. Dan keadilan mutlak hanya bisa terjadi jika ada kehidupan setelah kematian, di mana setiap atom perbuatan dibalas. Aku hanya tidak bisa menerima sesuatu yang tidak bisa diuji dengan panca indera. Aku percaya pada apa yang bisa kulihat. Rian, apakah kau percaya pada pikiranmu sendiri? Kau tidak bisa melihat pikiran. Kau hanya melihat aktivitas elektrik di otak. Apakah kau percaya pada cinta? Kau hanya melihat reaksi kimia dopamin. Sains memberitahu kita tentang struktur material, tapi ia buta terhadap makna. Agama hadir bukan untuk menggantikan mikroskop, tapi untuk memberikan lensa pada mata yang melihat melalui mikroskop itu. Jadi menurutmu menjadi ateis itu tidak logis? Aku tidak akan menghakimimu. Aku hanya ingin bilang bahwa keimanan dalam Islam bukan berarti mematikan akal. Justru Al-Quran berkali-kali bertanya, "Afala ta'qilun?" Apakah kalian tidak menggunakan akal? Iman adalah puncak dari perjalanan logika yang menyadari batas-batasnya sendiri. Kita mengakui ada samudra rahasia yang tidak bisa diukur oleh gayung kecil akal manusia. Mungkin aku belum sampai ke sana, Fahmi. Tapi aku harus akui, duniamu terasa lebih bertujuan daripada duniaku yang hanya berisi benturan atom. Pintu diskusi selalu terbuka, kawan. Karena dalam setiap pertanyaan yang jujur, sebenarnya Tuhan sedang membisikkan jawaban. Di pertemuan berikutnya, saya akan bertanya tentang Islam dan ilmu pengetahuan alam. Malam semakin larut dan perdebatan di meja kecil itu akhirnya menyisakan sebuah kesimpulan penting, bahwa pencarian manusia akan kebenaran tidak akan pernah berhenti. Rian pulang dengan membawa pertanyaan baru tentang makna di balik angka-angka fisika, sementara Fahmi tetap teguh bahwa semakin dalam manusia menggali rahasia alam, semakin dekat ia dengan kebesaran Allah SWT. Karena pada akhirnya sains memberitahu kita bagaimana alam bekerja, namun hanya iman yang bisa menjawab mengapa kita ada di sini. Terima kasih sudah menyimak perbenturan logika dan iman ini. Sampai jumpa di ruang diskusi berikutnya, karena kebenaran hanya akan ditemukan oleh mereka yang berani berpikir.